Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang kami hormati dan segenap panitia Lomba Permutasi 2020 yang berbahagia. Kami dari tim UNY, saya Adi Setiawan sebagai ketua dan dua anggota lainnya, yaitu Wahyuni Eka Mariati dan Rania Nova Dechandra. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai pemodelan kasus demam berdarah menggunakan regresi non-parametrik spline truncated studi kasus di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama adalah latar belakang. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD umumnya terjadi di daerah tropis seperti Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada musim hujan, khususnya di daerah tropis, populasi nyamuk cenderung meningkat sehingga penyebaran virus dengue dari nyamuk ke manusia lebih sering terjadi. Kasus DBD di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 65.602 kasus. Salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai kasus DBD yang tinggi adalah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus terbanyak dengan 19.240 kasus selama periode 2019. Sedangkan pada tahun 2020 ini, kasus DBD di Jawa Barat mencapai 10.685 kasus dari 70.418 kasus di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sistem pengawasan mengenai penyakit DBD yang terjadi di Jawa Barat. Namun, tentunya diperlukan suatu metode khusus dalam melaksanakannya. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode regresi non-parametrik spline truncated untuk lebih dari satu variabel komponen non-parametrik. Hasil dari model tersebut berupa regresi spline. Nantinya, interpretasi hasil dari model regresi non-parametrik spline truncated dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah setempat untuk menemukan kebijakan terkait upaya untuk mengatasi, mencegah, dan mengobati penyakit DBD di Jawa Barat. Selanjutnya adalah metode penelitian, terdiri dari 3 hal yaitu sumber data, variabel penelitian, dan langkah analisis. Sumber data yang kami gunakan untuk penelitian ini adalah profil kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Sedangkan untuk variabel penelitian yang kami gunakan adalah jumlah kasus DBD, jumlah kepadatan penduduk per kilometer persegi, jumlah rumah tangga berperilaku sehat, persentase penduduk dengan akses air minum yang layak, kemudian jumlah rumah yang memenuhi syarat sebagai rumah sehat, dan juga tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah langkah analisis. Secara umum langkah analisisnya meliputi scatter plot, kemudian dimodelkan dalam bentuk data, kemudian pengambilan titik knot yang paling optimal, dilanjutkan model regresi spline yang terbentuk dari pemodelan data, kemudian ada menguji signifikansi data tersebut dan uji parameter, selanjutnya didapatkan koefisien determinasi dan diperoleh kesimpulan. Kemudian, uji asumsi yang digunakan sebagai uji prasyaratnya terdiri dari 3 hal, yaitu uji normalitas yang kita gunakan sebagai untuk mengetahui metode regresi yang memenuhi asumsi normalitas. Kemudian yang kedua adalah uji homoskedastisitas. Fungsinya adalah untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan. Kemudian yang ketiga adalah uji autokorelasi. Nah, pada uji autokorelasi ini kita akan mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan korelasi yang terjadi dalam model regresi yang kita punya. Hasil dan pembahasan. Pada scatter plot, terlihat bahwa adanya korelasi moderat antara jumlah kasus demam berdarah dengan kepadatan penduduk, yakni sebesar 0,576. Akan tetapi, pada korelasi antara jumlah kasus demam berdarah dengan variabel lainnya sangat kecil. Berikut merupakan model persamaan regresi non-parametric spline truncated. Terlihat bahwa pada variabel pertama terdapat 2 titik knot, pada variabel kedua terdapat 1 titik knot, pada variabel ketiga terdapat 3 titik knot, dan pada variabel keempat terdapat 3 titik knot,
Dan pada variabel kelima, terdapat satu titik not dengan XI dikurangi lambda L sama dengan XI dikurangi lambda L jika XI lebih dari sama dengan lambda L. Dan sama dengan 0 jika XI kurang dari lambda L. Berikut merupakan 3 uji asumsi. Uji asumsi yang pertama yaitu uji normalitas. Dengan menggunakan uji Kolmogorov didapatkan nilai D sebesar 0,2411 dan p-value 0,0724. Karena p-value lebih dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa galat berdistribusi normal. Uji yang kedua yaitu uji homoskedastisitas. Dengan menggunakan uji Glaser didapatkan p-value sebesar 0,877. Karena p-value lebih dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Uji yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Dengan menggunakan uji Durbin-Watson, didapatkan nilai DW sebesar 1,9234 dan p-value 0,484. Karena p-value tersebut lebih dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya autokorelasi. Pada pengujian parameter secara parsial, terdapat 10 parameter dugaan yang signifikan yang menunjukkan bahwa kepadatan penduduk, akses lanjut air minum berkualitas, dan rumah yang belum memenuhi syarat sebagai rumah sehat secara signifikan berpengaruh terhadap kasus demam berdarah di Provinsi Jawa Barat. Koefisien determinasi sebesar 88,99%. Artinya, sebesar 88,99% keragaman dari kasus demam berdarah di Provinsi Jawa Barat dapat dijelaskan oleh kepadatan penduduk, rumah tangga berperilaku hidup bersih, akses lanjut air minum berkualitas, rumah yang belum memenuhi syarat sebagai rumah sehat, dan tempat umum yang sudah memenuhi syarat sebagai tempat umum yang sehat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 88,99%. Dan variabel yang signifikan berpengaruh yaitu kepadatan penduduk, akses lanjut air minum berkualitas, dan rumah yang belum memenuhi syarat sebagai rumah sehat. Selanjutnya adalah saran. Pemerintah hendaknya merumuskan suatu kebijakan agar pemukiman penduduk tidak terpusat. Yang kedua, sosialisasi berkala pentingnya kebersihan. Yang ketiga, pengecekan sumber air secara berkala. Dan yang paling penting adalah peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.